Saudara, buntut pembakaran bendera PDI Perjuangan saat unjuk rasa menentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, kader PDI Perjuangan melakukan unjuk rasa. Kita tidak bisa dipecah belah hanya karena kepentingan sesaat. Di Bekasi, Jawa Barat, kader dan simpatisan PDI Perjuangan melakukan long march ke kantor Polres Bekasi Kota. Mereka memprotes adanya aksi pembakaran bendera partai yang terjadi di demo tolak RUU HIP di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. Mantan Sekretaris Jenderal PDIP Cahyokumolo menilai kader partai merasa terganggu dengan insiden pembakaran bendera. Cahyo menyatakan siapapun boleh melakukan aksi namun harus dilakukan sesuai aturan. Saya kira tidak masalah ranah pidana, ini harga diri. Harga diri kami, harga diri teman-teman partai kami merasa tersinggung, terhina, kok sampai ada orang yang membakar. Ini kalau dibiarkan lama-lama bisa membakar gedung nanti, gedung partai. Kalau misalnya tidak bisa masuk ke ranah itu, respon dari PDIP seperti apa? Nah, yang penting kami minta kepada kepolisian untuk mengusut. Jelas kok, orangnya jelas, di video jelas, dari tayangan semua media juga jelas siapa yang membakar itu. Selengkapnya kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Koordinator Lapangan Aksi Demo 212 yang juga Sekjen GNPF Ulama Edi Mulyadi, dan ada melalui sambungan Skype atau Zoom ada Pantas Nainggolan, Wakil Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Saya sapa Pak Pantas. Pak Edi, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya ke Pak Pantas dulu. Pak Pantas, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tadi kami cuplik pernyataan dari Pak Cahyokumolo. Buktinya lengkap kok, ada video-video yang menunjukkan siapa wajahnya jelas yang melakukan perobekan bendera, perusakan bendera PDIP. Ya, jadi PDI Perjuangan di seluruh Indonesia merasa tersinggung akibat provokasi pembakaran bendera partai. Kita mengetahui persis bahwa bendera adalah simbol kehormatan sebuah partai. Nah, maka sebagai reaksi terhadap peristiwa tersebut, PDI Perjuangan sesuai dengan arahan dari pucuk pimpinan partai melakukan langkah legal action. Kita tidak mau melangkah di luar aturan-aturan hukum, jadi kita menuntut supaya dilakukan penegakan hukum di seluruh Indonesia. Dan walaupun peristiwa itu hanya terjadi di Senayan, di DKI Jakarta, tapi seluruh PDI Perjuangan di seluruh Indonesia merasa tersinggung, terusik. Oleh karenanya, secara sporadis, seluruh jajaran struktur organisasi partai menempuh legal action. Jadi menuntut supaya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi tidak boleh terjadi pembiaran provokasi yang seperti ini. Bisa kita bayangkan kalau ada orang yang melakukan pembakaran terhadap merah putih, betapa tersinggungnya kita sebagai sebuah bangsa. Nah, hal yang sama itulah yang kami tuntut agar kehormatan itu dipulihkan. Dan PDI Perjuangan yang sudah yang mempunyai sejarah panjang di Republik ini sungguh-sungguh menginginkan agar semuanya bisa saling menghormati, saling menghargai sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hanya dengan itulah kita bisa bersama-sama, berjuang bersama-sama, membangun negara bersama-sama menuju masyarakat yang adil dan makmur. Saya ke Pak Ustadz Edi. Perlu dibawa ke ranah hukum menurut Anda atau ada jalur lain, cara lain untuk menyelesaikannya? Ya, kalau bawa ke ranah hukum, itu kan hak masing-masing. Boleh aja, silahkan, monggo, gitu kan. Kita juga siap aja melayaninya, gitu. Apalagi kalau kita tahu
Ini kan kayaknya gagah perkasa banget nih membela yang disebut simbol partainya karena merasa terusik, kehormatannya merasa dicemarkan, ada aksi pembakaran bendera partainya. Tapi numpang tanya nih sama kader-kader pimpinan PDIP, mohon maaf, waktu banyak kejadian bendera merah putih, mohon maaf lagi ya, contoh kasus aja di Papua, dirobek, dibakar, waduh itu bendera kita bos, sang saka merah putih, nggak ada satupun suara petinggi PDIP yang kebakaran ribu kayak sekarang ini, nggak ada tuh. Padahal itu berkali-kali itu yang namanya pemerintah sebutnya apa ya, kelompok kriminal bersenjata atau apalah gitu ya, yang OPM itu. Kelompok kriminal bersenjata, Ustadz. Iya itu kan berkali-kali ada beritanya, ada videonya mereka merobek-robek bendera merah putih membakar. Nggak ada satu orang pun pimpinan PDIP yang bunyi gagah perkasa kayak sekarang kita akan nggak ada. Jadi mohon maaf, yang kalian bela itu sebetulnya apa, siapa gitu loh. Gitu Mas Bro. Tapi kalau mau bawa ranah hukum nggak monggo aja, nggak masalah. Monggo silakan. Jadi menurut Ustadz sederhananya seharusnya disikapi seperti apa Gini, pembakaran bendera yang terjadi beberapa waktu lalu? tadi itu Cahyokumolo mengatakan ini kalau dibiarkan nanti bisa lama-lama bahkan gedungnya, kan gitu kan? Bro, kalau kita mundur tahun 98 itu contoh lagi Golkar itu di mana-mana, bukan cuma benderanya, gedungnya dibakar. Golkar di Menteng itu kecil itu dibakar. Dan penguasanya waktu itu siapa? Mohon maaf lagi, dari PDIP. Nggak ada tuh tindakan untuk menangkap pelaku-pelakunya dan sebagainya dan lain-lainnya. Jadi please deh, please, fair. Tapi kalau mau diadukan ke polisi, ke hukum, ya monggo, nggak masalah, silakan aja, nggak masalah, kita layanin. Gitu. Pak Pantas. Tapi kalau boleh saya tambahkan keterangan, seperti penjelasan saya, penjelasan para pimpinan GNPF, PI, PA itu tidak ada ya yang namanya rencana membakar bendera dalam aksi kemarin tanggal 24 Juni. Jangankan bendera PDIP, benar PKI itu sudah spontanitas. Oke. Gitu. Pak Pantas, kalau aksi kemarin adalah aksi yang spontan, tidak ada rencana sama sekali. Ya. Ya, jadi gini, ini adalah sebuah reaksi spontan ya. Ini reaksi spontan, partai sudah sesuai dengan pengalaman panjang yang dimilikinya, ya, telah membentuk harkat dan harga diri dari sebuah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, itulah yang terusik dengan peristiwa kemarin. Dan PDI Perjuangan sungguh-sungguh menghargai dan menghormati seluruh perangkat-perangkat penegakan hukum yang ada di negeri ini. Dan kita ingin memanfaatkan jalur-jalur tersebut. Kita tidak ingin bermain di luar peranata-peranata yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebab kita berkeyakinan hanya itulah perangkat yang seharusnya ditempuh oleh semua pihak. Kalau ada pihak-pihak yang merasa kurang senang dengan PDI Perjuangan, ya silakan lewat koridor-koridor hukum yang ada gitu. Jadi jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang provokatif gitu. Kita menginginkan supaya proses pembangunan ini bisa berjalan terus berkesinambungan, maka prasyarat untuk hidup aman, stabil, damai itu menjadi sebuah prasyarat. Jadi jangan lagi ada tindakan-tindakan yang memprovokasi supaya terjadi keresahan, terjadi perpecahan dan lain. Janganlah. Kita cinta damai dan kita menginginkan proses menuju masyarakat yang adil dan makmur bisa berjalan dan bisa tercapai di waktu-waktu yang Pak Pantas, kita mintai. Dan adalah kita semua harus bekerja sama. Kita harus bergandeng tangan. Pak Pantas, kita minta tanggapan Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau aksi kemarin, aksi beberapa hari lalu itu disebut sebagai aksi yang provokatif, bisa memecah belah, tanggapan Anda? Oh, gini. Kalau memprovokasi, memecah belah itu kan tinggal sudut pandang.
kalau teman-teman PDIP memandang begitu karena aksi eksiden dari pembakaran benderanya, sekali lagi monggo kesel nggak apa-apa. Tapi bicara provokasi, bos, yang dilakukan PDIP itu jauh lebih provokatif, bos. Yang mana itu Pak Ustadz? Mungkin bisa disebutkan? Ahmad Basara di ILC membantah, bukan kami pengusul RUU HIP. Ada partai lain yang tidak etis saya sebutkan, tapi jejak digital dipenuhi jejak PDIP dengan Trisila Eka Silanya. Bahkan pidato Ketua Umum Megawati jelas menyebut Trisila Eka Sila. Dan yang luar biasa lagi ternyata Allah bukakan lewat RUU HIP. Ada kelompok partai yang berupaya melakukan kudeta ideologis. Karena Pancasila kita adalah Pancasila 18 Agustus yang disepakati secara nasional. Jadi secara sepihak ternyata ketika PDIP berkuasa mengubah hari Pancasila di 1 Juni Soekarno. Dan itu ternyata merupakan bagian dari visi PDIP seperti yang tercantum pasal 6 anggaran dasar mereka. Itu disebutkan fungsi partai adalah alat perjuangan untuk menciptakan keadaan bla 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 Trisila. Partai adalah untuk bla 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 Eka Sila. Wah, ini serius sekali. Jadi kalau mereka mau membawa kasus pembakaran bendera kepada ranah hukum, kami umat Islam, bangsa Indonesia jauh lebih akan menyeret PDIP ke ranah hukum yang lebih besar. Karena partai ini sudah melakukan kudeta ideologis lewat konstitusi partainya. Pak Ustadz, kita berhenti sampai situ. Saya harus mintai tanggapan dari Pak Pantas Nainggolan karena ini apa yang disebut oleh Pak Ustadz adalah luar biasa. Saya mengutip istilah Anda, ada kudeta ideologi. Tanggapan Anda, Pak Pantas Nainggolan? Saya pikir soal kita sudah sepakat bahwa ideologi Pancasila menjadi landasan ideologi dari bangsa. Dan itu juga yang menjadi landasan daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu saya pikir sudah final. Kemudian ada lembaga MPR sebagai sebuah lembaga tempat bermusyawarah secara konstitusional. Nah, konstitusi dan semua keputusan-keputusan itu bisa diambil melalui proses musyawarah. Di situ perbedaan pendapat semua saya pikir bisa terjadi untuk menemukan yang terbaik. Nah, itu mekanisme pengambilan keputusan musyawarah mufakat dan itulah yang terus kita gelorakan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita tidak menginginkan terjadinya pengalaman-pengalaman panjang di negara kita karena faktor pengambilan keputusan yang tidak melalui proses musyawarah mufakat. Ini adalah hal-hal yang saya pikir harus kita akhiri. Karena dalam proses musyawarah tidak ada yang tersakiti. Semuanya secara gotong royong bersepakat bulat bahwa itulah yang terbaik setelah mendengar semua pihak. Nah, jadi niat awalnya sungguh-sungguh harus diberikan harus diberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara itu. Pak Pantas, kalau ada harus berperilaku sebagai sebuah negara, sebagai seorang negarawan. Gitu. Jadi jangan lagi berpikir sebagai seorang untuk kelompok yang kecil, tidak. Kita berpikir bersama-sama untuk negara ini. Maka saya yakin perbedaan pendapat itu justru memperkaya ide, memperkaya gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang kita cita. Ini menarik sekali, ini menarik betul. Silakan Pak Ustadz. Kenapa tanggapan Anda? Ini teman kita Pantas ini jatuh betul retorika, dia merangkai kata-kata, kembang kata luar biasa, musyawarah, jangan kepentingan golongan, bla bla bla, dasar. Tapi ada satu kalimat yang kita highlight bahwa Pancasila jadi kesepakatan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Dan Pancasila itulah Pancasila 18 Agustus, saudara, bukan 1 Juni. Jadi tolong disuruh jawab pertanyaan saya tadi, kenapa kalau Pancasila 18 Juni sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai konsensus gentleman agreement pada kita semua, kenapa PDIP mementingkan golongannya mencantumkan Pancasila 1 Juni dalam visi partainya?
menjadikan Trisila dan Ekasila sebagai tujuan penciptaan keadaannya. Oke. Aduh, jangan bicara berbusa-busa luar biasa, Bos. Pak Ustadz, kita beri kesempatan Pak Pantas untuk jawabnya. Faktanya begitu. Silakan Pak Pantas, ada pertanyaan dari Pak Ustadz tadi. Jawab dulu pertanyaan saya. Satu lagi pertanyaan saya, sorry banget. Satu lagi, kemana saja kemarin pimpinan PDIP ketika bendera merah putih dibakar orang, dirobek orang, kemana saja? Ya Pak Ustadz, kita beri kesempatan Pak Pantas untuk jawab. Silakan. Jadi PDI Perjuangan sebagai sebuah organisasi sosial politik yang resmi di Indonesia itu selalu berjuang bagaimana supaya masyarakat yang adil dan makmur yang kita cita-citakan itu bisa terjadi, bisa terwujud melalui semua perangkat-perangkat yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Perangkat-perangkat itu apa? Perangkat-perangkat yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan sebagainya. Ada proses-proses yang harus ditempuh dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Perbedaan pendapat saya pikir itu hal yang biasa, yang lumrah. Bahkan di satu sisi itu seperti yang saya katakan tadi memperkaya kita dalam proses pengambilan keputusan. Nah, jadi saya pikir itu yang harus kita terus tumbuh kembangkan. Bagaimana supaya semua perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita itu menjadi sebuah potensi yang memperkuat, yang menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk menemukan jalan yang terbaik. Terima kasih Pak Pantas. Jadi jangan perbedaan kebinekaan itu menjadi sumber perpecahan, itu tidak boleh terjadi. Baik, terima kasih. Itulah yang sudah digali oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Baik, kami sudah menangkap poin Anda Pak Pantas. Melahirkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Baik, terima kasih kita. Pak Pantas Nainggolan. Ustadz nanti akan hadir ya di studio Kompas TV pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ustadz bisa menyampaikan lebih banyak lagi pandangan Ustadz soal ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ustadz Edy Mulyadi, Sekjen GNPF Ulama, dan Pak Pantas Nainggolan juga sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak.